Di sini saya akan menjelaskan mengenai penguat transistor kelas A. Secara garis besar, penguat transistor kelas A merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk menguatkan sinyal AC dari input ke output. Di sini ada kata-kata menguatkan sinyal, berarti sinyal dari input itu istilahnya bisa diistilahkan diperkuat atau ditambah amplitudenya, kemudian nilai outputnya nanti amplitudo atau tegangannya itu menjadi lebih besar. Secara garis besar adalah seperti itu. Kemudian saya akan langsung menjelaskan mengenai cara pengambilan datanya. Untuk pengambilan datanya yang pertama yaitu merangkai seperti ini terlebih dahulu. Jadi untuk nilai R1, R2, RC, RE, RL, RB, dan kapasitornya itu sudah ditentukan sesuai dengan yang ada di sini, ada di file ketentuan ini. Kemudian dirangkai. Nah, tahap kedua yaitu mengukur VCE, VB, IC, IE, kemudian ada mengukur hambatan juga ketika Vin sama dengan 0. Lalu menghitung IC saturasi dengan rumus ini IC sama dengan VCC dibagi RE plus RC. Nah, untuk hasil yang ada di sini, pengukuran di sini itu kalian masukkan ke tabel yang kedua. Jadi untuk tabel yang kedua direvisi seperti ini, sudah tolong disesuaikan seperti ini. Nah, kemudian untuk rangkaiannya kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini karena tadi menggunakan Vin-nya 0 berarti bisa dihilangkan sumbernya. Kemudian di sini di setiap resistor dipasangi ohmmeter. Untuk ohmmeter sendiri itu didapat dari sini. Yang pertama masuk ke komponen mode, kemudian masuk ke P ini, kemudian kalian ketikkan ohmmeter. Nah, langsung muncul ohmmeter, kalian bisa oke. Untuk contoh penggunaannya adalah seperti ini. Jadi ini ohmmeternya, kemudian ini dihubung singkat. Nah, seperti ini. Kemudian sisi ini dihubungkan ke resistor di sisi satu, kemudian yang ini dihubungkan ke sisi resistor yang lainnya. Sehingga untuk contohnya adalah seperti ohmmeter ini yang salah satu sisinya masuk ke sini dan salah satu sisinya dihubungkan ke sini. Jadi untuk penggunaan ohmmeternya adalah seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa diatur untuk ini karena menggunakan resistor dengan resistansi yang besar untuk diatur ke kilo ohm. Diatur ke kilo ohm. Kemudian untuk ini diatur di ohm saja. Nah, kemudian untuk tegangan dan arusnya jangan lupa menggunakan AC ya. Karena di sini kita menggunakan tegangan bolak-balik. Nah, ini AC miliampere sama AC miliampere, ini AC volt dan AC volt. Kemudian data yang ada didapatkan dari rangkaian ini kemudian ditulis di tabel 6.2. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melakukan pengambilan data untuk mengisi tabel 6.1. Nah, untuk tabel 6.1 ini kita dengan Vin yang sekian, Vin ini dimasukkan ke alternatornya. Jadi kalau misalnya di Vin ini 0,5 mV, tinggal masukkan ke alternatornya 0,5 mV. Jadi untuk yang di sini itu bukan peak to peak ya. Kemudian dicari untuk tegangan outputnya, kemudian penguatannya berapa, kemudian tinggi untuk gelombangnya berapa, lebar, kemudian volt per diff dan time per diff. Nah, untuk penguatan sendiri rumusnya yaitu V out dibagi V in.
Jadi Vout-nya berapa, Vin-nya berapa, nanti dilakukan pembagian, terus dimasukkan ke sini. Untuk cara pengambilan datanya yaitu seperti ini. Misalkan saya berikan contoh untuk pengambilan data 6 mV. Oh, jangan lupa untuk frekuensinya diatur 1000 Hz sesuai dengan ketentuan. Klik OK. Kemudian dijalankan. Nah, oke. Jadi di sini ada yang perlu dicari tadi yaitu Vout. Untuk Vout ini yang ada di sini. Ini Vout-nya. Bisa dilihat kalau untuk masukannya 6 mV, keluarannya yaitu 13,1 mV. Silakan dicatat. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu mencari nilai penguatan. Jadi nilai penguatan tadi itu kan Vout per Vin. Jadi Vout-nya tadi 13,1, kemudian Vin-nya tadi didapatkan dari 6 mV, jadi 13,1 dibagi 6 mV. Selanjutnya mencari tinggi dan lebar gelombang. Karena tadi dipasang osiloskop di sisi input dan sisi output, maka akan muncul seperti ini. Jadi untuk sisi output itu yang berwarna biru. Ini diatur yang berwarna biru ya tadi. Ini yang channel B. Nah, untuk tinggi dan lebarnya yaitu mengukur yang warna biru ini atau gelombang yang output. Kemudian diukur tinggi, lebar, kemudian volt per diff-nya berapa dan time per diff-nya berapa. Jangan lupa di screenshot untuk dimasukkan ke lampiran.